Assalamualaikum. Selamat datang di dapur Konita Motekar. Kali ini kita akan membuat cookies lagi. Ini benar-benar terbaru 2023 ya. Ini red velvet caramel. Ini sangat renyah dan sangat wangi. Langsung ke proses pembuatan. Kita siapkan terigu protein rendah, gula halus, lalu kuning telur, susu bubuk, maizena, margarin, dan butter. Masukkan margarin ke dalam wadah. Saya gunakan merek Blue Band ya teman-teman. Dan lalu kita tambahkan juga butternya. Saya gunakan merek Wisman, sedikit saja ini. Lalu gula halusnya kita aduk-aduk dulu ya sebelum dimixer agar nanti tidak berterbangan ya gula halusnya. Jadi asal lentur aja, baru kita mixer sampai warnanya berubah ke agak putih. Lalu masukkan kuning telurnya, kocok lagi sampai mengembang ya, agak mengembang seperti ini dengan kecepatan tinggi atau sedang ya. Kalau teman-teman tidak punya mixer bisa dengan whisk, tapi lumayan agak lama ya. Hasilnya seperti ini. Tambahkan terigunya, makan terigu protein rendah agar hasilnya lebih renyah ya teman-teman. Kalau tidak ada tepung protein sedang disangrai ya. Lalu tambahkan susu bubuk, maizena. Kita campur, diaduk semuanya sampai tercampur rata seperti ini. Karena susah ini menggunakan tangan ya. Tangannya dipastikan sudah bersih ya teman-teman. Kalau ada boleh pakai sarung tangan sampai seperti ini. Lalu kita pindahkan ke alas adonan silikon ya, biar lebih gampang seperti ini. Lalu kita timbang masing-masing 7 gram ya. Ini rasanya premium ya, meskipun kebanyakan memakai margarin Blue Band, tapi karena ada penambahan butter Wisman, jadi ada wangi dari butternya ya. Kalau teman-teman ingin lebih premium bisa menggunakan Wisman semuanya. Tapi kalau untuk jualan agar lebih ekonomis bisa dicampur seperti ini saja. Jadi memakai Wismannya sedikit saja, hanya untuk menambah wanginya saja ya teman-teman. Ini pengerjaannya boleh seperti tadi, ditimbang langsung dibulatkan, atau agar lebih cepat seperti ini, timbang dulu semuanya seberat 7 gram. Nanti kalau sudah terkumpul banyak baru kita bulatkan semuanya. Cara ini bakal jadi lebih cepat ya. Dan lakukan semuanya sampai adonannya beres dibulatkan sampai selesai seperti ini. Oh ya teman-teman, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel saya. Dan yang udah, terima kasih banyak, jazakumullahu khairan katsira. Sudah seperti ini dibulatkan semuanya, disimpan di dalam wadah yang tertutup ya. Lalu siapkan loyang, diolesi dengan margarin atau boleh juga menggunakan baking paper ya. Ini segini saja agar tidak nempel saja. Lalu kita siapkan crumble red velvetnya ya. Ini saya beli yang masih agak kasar ya, jadi kita tumbuk dulu seperti ini agar lebih halus. Atau teman-teman boleh menchoppernya ya sebentar saja. Seperti ini kita masukkan ke dalam putih telur, lalu masukkan ke dalam crumble-nya. Putih telurnya menggunakan sisa yang tadi adonan ya teman-teman, jadi tidak ada yang terbuang. Seperti ini teman-teman boleh melakukannya banyak langsung boleh ya, ini sebagai contoh saja. Ini lalu dilumuri dengan crumble seperti ini sampai semuanya terlumuri ya dengan crumble-nya. Lalu tata di loyang, baru kita
cetak ya, menggunakan ini, saya gunakan kelingking karena jempol saya terlalu besar ya teman-teman. Padahal ini namanya kue tamprin ya, cetakan jempol, tapi bukan sama jempol ya, malah sama kelingking karena jempol saya besar. Hasilnya seperti ini. Ini sudah beres satu loyang. Kita oven. Ini saya masih menggunakan oven tangkring ya teman-teman. Jadi kuncinya kalau oven tangkring itu apinya jangan terlalu besar dan harus sering dibolak-balik ya, apalagi kalau kita nyambil kerjanya. Ini sambil itu menunggu setengah matang, kita siapkan untuk adonan karamelnya. Ini ada coklat putih dan ini ada glaze karamel ya. Ini seperti ini, teman-teman bisa membelinya di toko kue atau dari online juga ya. Siapkan air, didihkan maksudnya ya, didihkan air. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu masukkan ininya, coklat putihnya. Ini caranya ditim ya, karena coklat putih itu sangat-sangat sensitif ya, jadi harus ditim, dan caranya seperti ini. Baru setelah mencair kita masukkan glaze karamelnya, diaduk terus sampai semuanya tercampur rata antara glaze dan coklat putihnya ya teman-teman. Ini kalau sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga agar nanti mudah untuk memasukkan ke dalam kuenya ya. Ini kuenya udah setengah matang ya, yang tadi pertama saya masukkan. Ini siap untuk ditambah dengan adonan karamelnya. Ini wanginya benar-benar kecium kemana-mana ya teman-teman. Boleh coba ya teman-teman. Ini sangat jadi andalan. Kalau bikin ini, hampir tetangga-tetangga kiri kanan mencium wanginya ya, suka ribut lagi siapa yang lagi bikin kue, karena ini wanginya benar-benar wangi banget. Apalagi kalau sudah ditambahkan dengan glaze karamel seperti ini, kita open sampai matang. Nah ini kalau sudah ditambah karamel, ini lebih wangi lagi. Ini setelah matang, kita pindahkan ke rak pendingin ya, seperti ini. Kalau tidak ada, teman-teman boleh memakai nampan ya, yang udah dialasi dengan tisu atau kertas minyak seperti ini. Ini belakangnya udah benar-benar matang ya. Setelah dingin baru kita bisa pindahkan ke toples ya, seperti ini, disusun biar lebih cantik, dirapihkan ya. Jadi kue kering itu segala prosesnya menentukan ya, dari mulai kematangannya atau pas masukannya pas misalnya masih panas, nanti kan bisa mengurangi tingkat penyimpanan ya, jadi kurang awet gitu. Kalau benar segala prosesnya, ini bakalan awet sampai berbulan-bulan meskipun tanpa menggunakan bahan pengawet ya. Lalu kita tutup dengan selotip seperti ini agar benar-benar awet, renyahnya tahan lama ya, nggak ada udara yang masuk, sehingga waktu penyimpanannya pun akan lebih lama ya teman-teman. Apalagi kalau untuk dikirim jauh atau dijual, ini wajib ya pakai selotip seperti ini. Ini hasilnya seperti ini, bagus sekali kan, dan ini enak banget, wangi banget. Teman-teman boleh mencobanya. Ini satu adonan tadi menghasilkan 5 toples seperti ini ya teman-teman, dan ini bisa dikatakan semi premium gitu ya, karena benar-benar rasanya ini sama kayak premium ya, hampir sama dengan premium.
Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.